Jadi kan nggak kebayang kan sebelumnya, dokter Raymond paling nyuntik sapi, paling ke kampung-kampung, paling ini. Ya itu dulu. Vlog ini modal buat kalian ngomong sama orang tua atau buat ngomong sama orang yang tidak mengerti tentang profesi dokter hewan. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat-sahabat dokter hewan sekalian. Nah, sekarang saya sama dua teman saya. Ini teman saya dari kampus saya, angkatan 2009 tadi ya? Ya. 2009, ini ada dokter Dian sama dokter Krisna. Ini dua sahabat saya dari FKH Udayana, kuliah bareng. Ini bikin story dulu, dia ngasih dulu. Foto dulu. Kita lagi ketemu karena kebetulan Dok Dian juga baru datang dari Amerika. Dia kena apa namanya? Deportasi katanya. Kan deportasi. Diwajibkan pulang oleh negara karena dilindungi oleh negara. Ini orang penting soalnya ini. Karena ada wabah Covid di Amerika, dia dipulangkan ke Indonesia. Kebetulan Dok Dian ini lagi kuliah S3 di Amerika. Lulusan S2 Australia. Udah tahu jadi apa Iya. enggak lanjutkan. Iya kan? Itu tenang dulu. Itu saya kan bahas tentang bagaimana peluang kerja di dunia dokter hewan, atau ini buat adik-adik yang mau kuliah dokter hewan ya. Kita sebagai kakak-kakak senior yang sudah cukup tua dalam dunia dokter hewan Masih muda. Belum 30. membahas. Jadi jangan memandang dokter hewan cuma ngurusin sapi, ngurusin anjing, ngurusin nyuntik pantat babi. Enggak kayak begitu juga, dokter hewan itu banyak cabangnya gitu. Mulai dari sekarang ya, dari saya mungkin ya. Saya kan kerjanya dokter hewan yang swasta lah. Tapi nggak klinik. Karena dokter hewan ada yang klinik, ada non klinik. Kebetulan kita bertiga ini semua Non klinik. non klinik. Kita bahas yang non klinik ya, karena yang klinik kan sudah biasa tuh. Dokter hewan mainstream lah gitu. Kita yang non klinik ini, saya swasta. Saya jadi vet konsultan, jadi konsultan dokter hewan di farm. Kalau bahasa kerennya mungkin PS, technical service, technical Oh, sales. Jauh banget. Ya vet konsultan. Oh, iya. Vet konsultan. Kalau kebetulan ini juga bukan sombong ya. Kita bertiga ini cum laude semua. Oh ya? Cum laude semua. Dengan pujian semua coy. Iya. Benar mana? Anda kan ranking 1. Krisna berapa? Wah, 9. 9, aku ranking 11. Dari Masih kalian ingat? Ingat aku. dari Cak achievement tuh tadi. Kan? Oke. berapa kata kita 100 ya? 125. Ya. 125 terus drop out berapa jadi 105 kan? Ya nama-namanya usah kita sebut lah. Jangan disebut, Ada beberapa jangan teman yang sudah. Kita baru masuk 2009 itu 125 orang. Keluar setelah tamat itu kita cuma berberapa waktu lulus tuh? 40-an. 40 orang. Lulusan Jadi pertama kuliah di dokter hewan itu susah. Nggak gampang loh ya. lama. Dan lama juga, sama seperti profesi lainnya, mungkin sama seperti dokter umum Ya. juga 5 tahun kita ada jenjang sarjana dulu, terus ada jenjang profesi. Nah tadi gimana menurut saya panggilnya KD ya, karena saya dekat banget sama orang ini, jadi saya panggil KD aja. Namanya Dian. Gimana KD tentang dunia dokter hewan? Apanya? Ya dari awal kenapa pilih dokter hewan dulu, mau masuk kok SMA kan kita nggak tahu apa, kemungkinan bisa jadi anak racing kita kan ya. Anak band. Ya, band kita ngomongin. Kenapa pilih dokter hewan? Sebenarnya saya tidak punya tujuan untuk menjadi dokter hewan, tapi kemudian jadi dokter hewan karena om saya seorang dokter hewan yang apa namanya, sebagian besar atau mungkin bisa dibilang area of expertise-nya itu di hewan, khususnya penyu. Jadi paling tidak itu kayak keren karena setiap pulang itu setiap orang tuh membicarakan om saya ini gitu loh. Semua orang melihat dokter hewan ternyata nggak cuman praktek, meskipun om saya ini dan tante saya ini dua-duanya dokter hewan. Tante saya seorang seorang praktisi, terus om saya ini seorang dokter hewan, tapi tidak secara langsung berurusan dengan satu ekor hewan, tapi melainkan satu populasi hewan besar, dan hewan itu pun hewan yang dilindungi. Jadi saya mikir keren juga dokter hewan bisa kerja seperti ini gitu. Nah, kemudian secara tidak langsung, karena secara langsungnya saya pengen jadi dokter. Dokter. Kayaknya Kebanyakan gitu alasannya.
karena susah masuk dokter. Awalnya saya sedikit pesimis karena kan tujuan awal saya tuh kalau nggak dokter perawat, kemudian dokter hewan. Sama mungkin dengan sebagian besar orang berpikir dokter hewan tuh cuman kerjaannya begini begitu, tapi kemudian saya lihat om saya, kemudian saya juga sempat tinggal sebentar waktu itu dengan om saya ngeliat, wah ini kayak menimbulkan perspektif baru tentang profesi dokter hewan. Ternyata dokter hewan juga keren dan ngurusnya nggak cuman anjing, kucing, sapi, bebek, ayam kayak gitu. Ternyata bisa juga merambah ke hewan-hewan yang dilindungi, kemudian yang sebenarnya kan profesi yang sangat penting karena medis hewan-hewan dilindungi itu juga sangat penting untuk dipelajari, kemudian digunakan sebagai basis untuk menjaga kelestarian. Begitulah teorinya. Nah kemudian dari sana saya mulai bertekad untuk menjadi lulusan, paling tidak pertama waktu itu karena baru masuk, sarjana yang baik gitu. Dan saya juga orangnya karena suka pelajaran biologi, dari dulu saya tulis di mata kuliah waktu saya daftar PMDK juga jurusannya yang saya dahulukan jurusan yang masih berkaitan dengan biologi, baik itu manusia, hewan tak masuk sih, biologi pada intinya saya suka biologi. Saya juga suka bahasa Inggris, itu saja. Kalau yang belum eksak lainnya kayak matematika saya tidak terlalu suka. Jadi ya akhirnya saya dalami dunia dokter hewan ini sampai akhirnya lulus sarjana, sampai akhirnya koasistensi, lulus juga dari dokter hewan. Meskipun ujung-ujungnya tidak praktek, tapi tetap dokter hewan. Oke, terus kenapa? Kalau saya sih alasannya hampir sama sih dengan Dian. Awalnya tuh nggak ada kepikiran pengen jadi dokter hewan. Pengennya sih jadi dokter, pasti ada di kecil cita-cita pengen jadi dokter. Cuma ya karena biaya mahal, biaya mahal. Habis itu seleksi juga susah. Makanya coba aja, kenapa nggak coba dokter hewan. Dan kebetulan waktu itu saya kan tinggal di desa nih, di Tabanan. Jadi kakek dan nenek saya tuh punya banyak babi. Jadi kan, saya pengen nih bantuin gitu. Jadi coba daftar dokter hewan. Ujung-ujungnya lolos. Ya itulah. Jadi nggak memang dari awal sih nggak terlalu niat. Tapi ya udah coba di jalan ternyata asik gitu ya. Ya semester pertama itu stres. Gitu. Ya, Karena dapat pelajaran anatomi ini dan itu, hewannya nggak cuma satu dua. Jadi kita harus ngapalin berbagai macam dari tulangnya. Ini tulangnya kita cuma belajar Anjing. sapi, anjing, ya, kuda. Nah itu lumayan bikin stres. Jadi sempat frustasi kan, karena ada beberapa juga kan kakak kelas yang semester 3 tiba-tiba pindah fakultas gitu. Tapi ketika dijalanin dan ketemu teman-teman, kenapa enggak ya? Akhirnya mulai semester 3 ya mulai fokus di dokter hewan. Jadi ini kali lagi ya tak underline, masuk dokter hewan itu nggak gampang. Jadi jangan berasumsi dokter hewan gampang kan, cuman betul. Tapi sekarang sudah mulai tersorot. Ya, tersoroti. Dan kampus FKH Udayana itu dulu zaman kita itu di Bukit. Iya, kita 3 semester di Bukit. Kalau sekarang sudah di Sudirman. Jadi satu deret sama lain kesehatan lainnya kayak FK, IKM sama dokter hewan ya. Jadi udah Iya. satu lain itu. Jadi jangan menganggap itu fakultas yang pasti dapat. Iya, Belajar yang serius kalau emang mau jadi dokter UKT-nya hewan. juga lumayan bersaing dengan fakultas yang lain. Sekarang kayak pakai semua sistem kelas ya, yang kecil gitu ya. Iya. Tahu nggak nih? Cuman 25. 20 orang satu kelas sekarang, tapi dibagi gini, shift pagi sore. Pagi, sore. Ya. Jadi sekarang kayak kelas yang lebih kecil orangnya supaya lebih fokus mungkin belajarnya. Kalau zaman kita mungkin dokter yang besar gitu Kita ya. satu ruangan baru 100. 100 dulu. Awalnya 100. Oke, yang baru masih 100 gitu. Setelah itu jadi dibagi. 50-50. Pas Amas B Betul. gitu kan. Dan ada yang membedakan tidak kampus sentris sih, tapi karena kita bertiga lulusan UNUD, ada yang membedakan lulusan UNUD itu sebenarnya dari lulusan lain. Jadi lulusan UNUD kalau saya lihat setelah ketemu dengan beberapa alumni di luar, terutama di Pulau Jawa, ada sedikit perbedaan karakter, di mana orang-orang UNUD itu saya bilang kreatif, karena kita kan yang kita lihat kan, coba kita ingat-ingat lab kita seperti apa bentuknya, fasilitas yang kita punya seperti apa. Jadi kita terbiasa dari membuat sesuatu dari benda-benda yang tidak kita punya. Jadi saya kira kita tuh semua kreatif gitu. Jadi belajarnya dengan hal-hal yang langsung kita buat dari nol gitu loh. Jadi kita belajar itu banyak membayangkan, banyak, bukan berarti delusional, tapi
benar-benar belajar dari sebuah proses nol sampai akhirnya mengerti. Itu saya kira itu sih kalau di UNUN. Obstacle-nya lebih banyak, jadi kita harus lebih kreatif, dan lebih kreatif lebih ngerti jadinya dengan materi. Iya. Beda mungkin dari karena kan kalau dibilang dibandingkan dengan kampus dokter hewan di tempat lain yang lebih populer, Dan jadi fasilitasnya lebih profesi dokter hewan di sini sebenarnya baru-baru aja sih kayaknya ngetren ya. Dan perhatian juga baru, dan perbaikan fasilitas juga baru tidak terlalu lama, 5 tahun 6 tahun belakangan baru digenjot ya. Sebelumnya kampusnya masih di bukit, kemudian satu ruangan ber-100 tanpa AC, kemudian penyampaian materi juga dilakukan secara oral tanpa menggunakan satu media presentasi gitu. Jadi benar-benar manual semuanya. Iya. Sangat Bayangkan 100 orang loh, kita lengkap di lain tengah aja. di ruangan terbuka, Lain tengah aja ngeliatin, mungkin kalaupun ada presentasi tulisannya singkat ya. Nggak hampir yang di belakang kayaknya nggak peduli apa yang peduli, disampaikan oleh teman-teman yang presentasi. Tapi dengan kondisi begitu bisa lulus ujian oral anatomi yang namanya anatomi, kemudian diagnosa klinik. Ya. Jadi saya bilang apresiasi juga sih untuk lulusan dokter hewan. Terus sekarang FK udah ya bagus. Iya, udah mulai maju dan mulai bersaing dengan kuliah di FK Udayana. fakultas. Brand ambassador Ya. alumni. Kita harus cari. Nanti ditaruh namanya alumnus. Ya, alumni FKH Udayana angkatan 2009. Gitu. Asdos sok dosen ya mantap. Ya itu satu Ya, cerita. Dalam cerita nanti ya kita akan buat di vlog berikutnya gitu. Dan tadi kan kenapa masuk FKH udah jelas. Terus tadi gimana kesusahan ketika kuliah di FKH. Sisi menyenangkan dari kuliah di FKH Udayana apa menurut Dian? Satu orang-orangnya. Terus Tak skip dulu. Betul. Nah, ini kita berasal dari daerah yang berbeda. Betul, karakter beda-beda. Ya, karakter beda-beda. Di awal. Saya orang Jembrana, itu di Bali Barat. Betul, dengan Ini- karakter yang Nyablak lah. nyablak. Nyablak apa dah? Kalau saya dari Bali juga, tapi daerah Tabanan. Jadi Dengan karakter yang lemah lembut, Lemah lembut. Nah, enggak juga. non kekerasan. non kekerasan. Betul, non Iya, kekerasan. logatnya aja Iya. ngelok Iya, ya. ngelok. Kalau ngelok itu halus lah. Kalau ini dari Saya dari dari Waingapu. ngawur. Saya dari pulau seberang Dari- dengan karakter katos dan tradisional. Red Hot Chili Pepper. Ketika saya tahu ada orang berpacaran boleh masuk satu kamar, saya terkaget. Dan dari Lombok. Dan bertanya apa yang mereka Mereka lakukan. lakukan. Kata teman saya mencuci piring bersama. Kata dia mencuci piring bersama sehari 24 jam, 24 jam. Ngepel bareng gitu. Bisa. Banyak. Belajar bareng bisa. Ya, belajar Oke. bareng, kegiatan positif lain banyak. Tapi kemudian kita saling merubah satu sama Lain. lain. ya. Jadi tadi satu teman, terus gimana lingkungan lain, coba aku ambil HP dulu deh. Kontennya di situ. Enggak, aku HP ku tamat kuling soalnya. Lanjut Oh, aja. oke. Apa ya? Dosennya apa ya? Ada beberapa dosen. Ada yang Tapi sih karakternya sebenarnya beda-beda. orang-orangnya sih sebenarnya teman-temannya Ya, yang lebih bikin bikin mau bertahan. Cepet nggak ada kepingin di tengah perjalanan ketika kuliah berhenti deh kayaknya. Enggak sih. Enggak. Karena mungkin kita nemuin pathway yang tepat ya mungkin ya. Ya, kita satu PA. Oh iya. Dan sebenarnya karena kalau saya pribadi sih karena saya suka biologi itu jadi semua pelajaran tuh make sense. Di awal pun saya enggak shock ngeliat pelajaran anatomi meskipun banyak hafalannya mungkin karena suka, tapi kemudian yang bikin tidak mau kemana-mana ya kayaknya karena sudah ketemu teman-teman gitu loh. Jadi kayaknya bisa bertahan sama-sama gitu. Akhirnya ya sudah dilanjutkan. Toh mau lari juga mau lari kemana? Jadi tipsnya kalau mau kuliah di FKH besok kalau kamu udah masuk FKH apa yang paling tepat? Kalau cara menurut saya secara pribadi itu cari teman yang tepat. Oh Ya, iya dong. benar. Kalau teman kalian salah, Iya. jangan harap kalian bisa lulus dengan salah. Cari teman yang tepat karena kuliah Teman menentukan prestasi. ya betul. Saya tergolong orang yang nggak pinter-pinter banget, kalau ini nggak pinter. Enggak, saya Ini pembagian ketika kuliah kan Nah, ini super terorganize ya. Dia tukang catat.
Amburadul, acuh, organize, balance lah jadi. Iya. Jadi kita bisa berdebat itu di dalam Kita bisa bergabung. dalam sebuah ujian pun bisa Betul, berdebat. tapi sebenarnya bukan sekedar teman sih, grup kecil untuk terserah itu diskusi. Iya. Terus yang penting itu, dan diskusi kita juga sebagian besar kayak apa ya, saling menambah, sharing gitu Sharing, ya, ya. sharing top materi. Sambil bercanda tapi bisa belajar Ya juga. betul. Jadi waktu kejadian waktu kuliah itu saya kan nggak kuat baca tuh, nggak suka nulis. Jadi kemampuan saya kan cuma punya HP itu lalit itu kan, Dek. Yang Oh, Nokia itu bisa warna biru. untuk ngerekam suara dosen, ya kan? Ya kan saya suka baca. Betul. Ya. Suara dosen saat review. Saat betul, review, jadi Trisna ini dia tugasnya nyatet. Betul. Saya Jadi, bagian mencatat. Tugasnya dia memahami, saya tugasnya di belakang gitu loh, memandu mereka supaya tidak ngantuk gitu. HP saya di depan di meja dosen untuk merekam suara dosen. Oh gitu. iya betul. Nanti ketika ujian kita bagi-bagi, yang ini belajar ini, belajar ini, ini belajar ini gitu. Nanti Tapi, ujian dipisah. Kalau barengan berdebat juga. Ya. Kan kalian tahu nih, kalau kita ujian kita harus mencari posisi karena posisi menentukan Bukan prestasi prestasi. kan. Selalu duduk di depan. Di Kita depan. selalu duduk kuliah, kita selalu duduk di Di depan. Paling depan. Ya. Baris Ujian pun kita nggak pernah di belakang. Nah, ini- Ya minimal kursinya sudah diatur lah. Tapi ketika ada salah satu mata kuliah, kita sudah Kita sudah benar-benar nyiapin tempat. Oh ini di sini, Strategi. di sini KD, di sini Trisna, di Dia sini izin saya. langsung. Akhirnya datang dosennya. Dian, Trisna, Dede, Encar. Ya ujung-ujungnya seperti itu. Jadi satu kita tadi kalau mau kuliah di FKH cari teman yang baik. Kedua kita Teman yang baik dalam artian yang membuat kamu Motivasi positif ya. ya. Jangan teman yang baik tapi ngajak kamu Betul. layapan Ya. gitu ya salah. tidak bisa dipungkiri dan pasar ini salah satu kota metropolitan. Jadi buat saya pun yang dari Saya juga yang dari desa. saya walaupun masih di Bali loh. Itu ngerasain Denpasar itu benar-benar seperti ini dunia yang berbeda. Jadi Betul. ingat tujuan, cari teman yang baik, terus kuliah dan menjadi mahasiswa ini kan beri apa ya, tangga kehidupan buat saya secara pribadi ya. Dari anak SMA yang mungkin menurut kita ketika kita SMA kita dewasa dan sebagainya, tapi ketika kuliah ya inilah pilihan. Kita semua ngurus hidup kita sendiri, kita milih teman kita sendiri. Betul. Kita mau kuliah, kita mau libur ya terserah kita, kita mau lulus cepat ya terserah kita. Itu jadi Tergantung pada kita iya, sendiri. Jadi kalau suatu saat nanti mengalami Pendewasaan miss ya. atau apa gitu, jangan nyalahkan orang lain, tapi salahkan diri sendiri, introspeksi, berubah gitu aja sih intinya. Terus setelah tamat nih, kita bicara kalau ini masalah konten lucu-lucu tentang kuliah di FK tuh banyak sebenarnya. Mulai dari banyak banget tak habis. udah habis mungkin Nggak habis penuh- aku. penuh memori ini juga nggak akan habis gitu loh. Karena banyak banget cerita-cerita seru, Banyak mulai banget. dari cari anjing untuk Praktikum. cari anjing untuk kasus di koas dan banyak lah. Tiduran di jalan. Tiduran di jalan. Nekrupsi pun on the spot tengah malam. Tengah malam pernah. Kemudian kita tahu sebenarnya bisa di Intanas. Iya. Sih. Kita menunggu. Terus cari swab apa namanya itu swab mencit, ingat nggak? Ah, itu. Yang harus sampai nginep di lab, yang angker itu. Iya. Swab mencit, Iya. Repro. Repro. ingat nggak? Koleksi embrio. Iya, yang dikawinin mencit. Tuh harusnya bisa dilakukan beberapa hari kita karena pengen terlimit waktu cepat kita nginep di lab yang angker. Saya nggak nginep ya, mungkin Teman-teman ada cowok-cowok. ya, cowok. Tapi kita ke sana ke tengah malam jam 8 aja udah takut ya. Itu memang benar-benar ya luar biasa tuh, demi tamat tepat waktu. Iya. Dan Jangan tidak- sampai kalian menyia-nyiakan waktu. Ya kalau tidak sayang dengan waktu, sayanglah dengan kesempatan. Tidak sayang kesempatan, sayanglah dengan uang. Ya, semakin lama semakin Money. banyak bayarnya. Bayarnya iya sekarang makin mahal. Kalau dulu kita Berapa? cuma bayar Berapa? 1 juta. Sekarang 1.080.000. iya, sekarang udah Berapa? hampir 5 juta sepertinya. Wow, Kan 5 juta? lumayan. Iya. Itu pukul rata tuh. Enggak, tergantung. Ini informasi ya, Trisna dia kerja sebagai staf kontrak di Saya hanya laboratorium. Peneliti di laboratorium biologi molekuler, asisten peneliti. Oke. Ya, saya Keren hanya. kan? Jadi dokter hewan tidak cuma bisa Urusan hewan. ya, jadi Maksudnya anjing kayak gini gitu, nggak kayak gitu doang. Betul. Dan dokter hewan itu tahu virus. Ya, satu lagi. Kalau masalah virus kita tidak kurang virus. banyak di hewan tuh banyak banget virusnya, lebih banyak daripada di manusia karena hewan tuh
ada mamalia, ada unggas, jadi Mamalia ada dua juga, mamalia laut, mamalia darat. Ada ya, yang di darat yang kayak ini mamalia nih. Nih, kalau lumba-lumba itu mamalia laut namanya. Jadi lumba-lumba itu bukan ikan. Paus juga bukan ikan. Bukan ikan, dia itu mamalia. Duyung juga bukan ikan. Ah, Iya. oh iya ya, belum bukan ikan. Itu akhirnya duyung-duyung manusia dan Duyung manusia kan hanya di drakor. Iya. Nah, Ada juga di Indonesia juga. ada. Ada mermaid loh. Yang enggak, yang Domba. 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 Pionjit edit. Jadi setelah kita kuliah kita bahas tentang malah kuliah itu banyak sebenarnya. Mungkin poinnya kita resume tadi ya. Pertama, kalau kita kuliah pastikan kita cari teman yang baik, kita bisa mengontrol diri kita, tahu batasan, tahu tujuan kita ngapain kita ke Denpasar, ngapain kita ke universitas gitu. Nggak mesti di FH juga atau di universitas lain juga atau di fakultas lain juga. Ingat tujuan aja karena sayangi waktu, sayangi kesempatan, sayangi uang. Uang itu penting. Oh, Kasihan orang gede, tuanya. ya. Kalau bayar sekolah pakai uang sendiri sih nggak masalah, tapi Sama kalau juga masih- capek kerja, Iya sih. duit sendiri. Tapi kalau Lagi uang pula dari kalau orang kerja- tua kan Kuliah di dokter kasihan. hewan kayaknya nggak mungkin bisa kerja deh, terutama di semester awal. Ya. Ya susah karena Sebelum nanti kerja ya, ini juga nih bekal buat nanti adik-adik yang mau kuliah juga buat orang tuanya di rumah nanti bahwa penting juga buat organisasi di FKH, maksudnya di fakultas Terlibat organisasi Iya. lah, paling nggak menambah networking. Ya, nambah networking, nambah soft soft skill karena itu tidak ada di kuliah itu. Ada pressure. Harus gini. Ya, jadi itu nambah apa soft skill kita, nambah pengalaman kita, nambah networking. Nah, terus gimana tadi kan juga kita semua orang organisasi kan dulu ya. Ya kita dulu ikut BEM. Tadi BEM. Walaupun cuma anggota ya. Saya enggak saya jadi gini saya apa namanya waktu itu Apa? Oh, ketua panitia Bazar. BKK. Sorry. dan reuni akbar yang pertama kali gadis. Saya Orang ketua. penting. Orang penting saya ini dulu. Kita ya bagian huru-hara. Nah, gitu. Jadi Sorry sambilan. ya. Jadi Orang penting buat adik-adik besok atau orang tua yang anaknya besok mau kuliah, jangan dilarang untuk ikut organisasi sepanjang organisasi itu Positif. positif yang sudah terdaftar di universitas kayak BEM, BPM atau Senat dan lain-lainnya. Tapi adik-adik juga kalau sudah ikut yang begitu jangan terlarut di dalamnya. Jangan lebih fokus ke organisasi. Nanti jangan sampai 4 tahun di bangku kantin. Ya biasanya kalau di organisasi saking sibuknya pasti kadang lupa kuliah. Oh iya, banyak juga yang begitu problemnya. Nah, Kalau nyambung. masuk berorganisasi. Nyambung sama yang dibilang sama Dok Dian tadi bahwa di FKH itu bakal susah kerja sampingan. Kenapa? Karena sekolah Terutama di semester awal. iya, karena dibagi dua dulu kan. Ya kita kuliah pagi, Pagi. teori, mungkin Oh iya ya. iya Iya. dilanjutkan praktikum habis Oh, itu sorry, jadi saya lupa. habis itu malam kita dapat tugas. Tugas, kalau Jadi nggak nggak- tugas pun kita organisasi. Iya, jadi nggak ada Nggak waktu ada waktu buat kosong. Kerja. kerja ya, kerja sambilan. Tapi mungkin sekarang ya karena Sama. zaman Covid bisa aja kerja online. Kerja online. MLM kan bisa MLM. Ini MLM enggak. Modal 20.000 ping mie gitu. Ya kan sekarang semua serba online jadi Gampang. Jadi normalnya itu dibagi dua. Kemungkinan ya karena kelasnya pagi sore. Kalau dia pagi kuliah, sore dia praktikum. Kalau dia pagi praktikum, sore dia sorenya kuliah. Gitu. Kalau ikut organisasi dibagi 3, pagi kuliah, sore praktikum, sore sampai malam organisasi kemungkinan sambilan buat tugas juga karena di kampus ada Wifi Hai. dulu nggak ada, sekarang ada. Oh sekarang udah ada. Dulu ada sempat tapi cuma di ada BEM. coy dulu. Ada cuma di BEM Tapi doang, cuma cuma di di perpus dan itu off. harus pakai Kabel. kabel Enggak, sekarang. dulu kan ada yang di bawah tangga yang kita Ya itu udah di Iya. cuma di beberapa lokasi nggak semua. karena kita saking modalnya BPJS banget jadi kita Sempat cari ke rektorat waktu di Bukit ya. rektorat. Pokoknya McD, Sedih banget. McD KFC itu. McD beli float 1, WiFi-nya 3 jam. Ya anak kuliahan Laptopnya pasti tahu. satu bertiga. Anak Itu kuliahan pasti tahu. kita aja semua kayaknya dari kalangan menengah ke bawah ya. Menengah. Jadi Ya, mungkin semua ya. itu perjuangan Benar-benar berat. perjuangan berat. Kita pernah Mungkin itu juga yang bikin kita Pernah. strict biar
Biar cepat tamat, Iya. cepat tamat gitu. Kita akhiri semua penderitaan ini gitu. Itu kita pernah punya duit berapa? Betul 10.000 ya. Kita ke Payangan itu kita survei. 5.000. Berapa? Kan beli aqua sama beli gorengan. Gorengan. 10.000. Ya 10.000 Iya, aduh. Itu sepeda motor 2. Pada habis bensin jadi di split beli bensin bisa lagi 5.000. Kita habis ambil data nih, kita ada tugas dari kampus ambil Data peternakan. kita cari survei ya, nggak usah dibahas lah ini. Mata Pokoknya kuliah apa ya? mata kuliah apa, pokoknya kita habis survei itu bisa punya duit 5.000 lagi, dan itu sudah jam Sore udah Sore dan hujan ya. jam 6-an lah mungkin itu, karena lapar ya udah kita makan aqua 1 sama sisanya beli gorengan. Itu dibagi per 3 loh. Saking miskinnya. Saking miskinnya gitu. Tapi ya berkat. Jangan salah, kita dapat beasiswa. Ya. Ingat. Nah, kita bahas beasiswa sekarang. Jadi buat adik-adik, Jangan lupa itu, jangan lupa. buat orang tua, sekarang FK apa akreditasinya? Udah A dong. Udah A. Jadi kalau itu untuk apa CPNS kan perlu ya apa? Iya, kalau yang daftar CPNS biasanya pasti nyari akreditasi. Yang A. Karena FKH Udayana udah A, terus kita juga ada beasiswa banyak. Banyak Mulai banget. dari yang paling pertama apa tadi? Bidik misi, Bidik misi. PMDK, MDK, PPA kali. oh PPA. MDK Kalau kan belum sekarang masuk. tidak tahu. Kalau dulu iya bidik misi, habis itu ada Sampurna, Ide Bagus Mantra, Banyak. PPA, B3M. habis itu BNI, Carun. Saya Carun terakhir Ya dapat. Carun, banyak banget sih beasiswa. Nah, kita ya bukan sombong, sekali lagi ini bukan sombong karena ini fakta. Kita bertiga langganan beasiswa. Iya betul. Nah, Sampai semester berapa ya? Sampai akhir. Sampai koas kamu. Serius? Iya. Koas enggak. Di koas kan terakhir yang PPA itu mau pakai gini kan apa namanya? Udah pas selesai S1 mau koas kayaknya. Ya, itu pas udah ya. koas udah enggak dapet. Enggak kan sudah kita lulus sama itu. Iya. Kalian dapat PPA, aku nggak boleh karena aku kan dapat beasiswa dari Jemberane. Iya, kamu dapat Karena dari dikasih, pemerintah. habis gitu, karena satu dan lain hal, TU-nya nawarin ke aku kalau apa namanya yang Carun Ya, dari salah dari satu perusahaan. makan terkemuka juga itu buka Sering biasanya. Sering kok. sering Harus sering-sering bertanya ke Selalu. TU administrasi ya, ya tata usahanya Dari Kebetulan bank-bank juga ada bank ada beasiswa. Mandiri, BNI kemarin BNI sih waktu kita BNI BCA nggak tahu ya. ya tergantung apa sih yang pegang Ya. banknya. Kalau pegang Mandiri nggak sih. Mm-mm. Jadi banyak banget Oh. beasiswa. Jadi Pertamina juga kan, Pertamina. Makanya satu lagi alasan untuk dapat nilai bagus. Apa sih yang kemarin LPDP. LPDP juga udah ada gini. Jadi kalau Oh, ya? kalau kalian daftar LPDP bisa ambil beasiswa di UNED kalau mau. terus apa ada yang satu apa? Apa? Apa lagi satu lagi? Enggak sih itu. Ini nilai yang tadi ngomong tadi yang skip itu yang baru Bisa sih. Oh itu sih salah satu lagi alasan biar punya motivasi nilai bagus ya Ya, Ya, beasiswa. Kalau nilai Kemarin kalian juga ya kita berapa ya? 3 juta. enggak. Wow. 3 juta. Wow. Itu satu semester ya? Satu semester 3 juta. Aku ingat tuh. Oh, Iya 3 juta. Iya, iya. Ketok gue 3 juta. Iya, 3 juta. 3 juta Jadi itu. setiap ya lumayan kan udah Lumayan. pakai bayar SPP, SPP. pakai uang saku. Saku. Kalau yang misalnya pertama perantau ya penting Iya. sekali itu. kos-kosan. Kalau saya sih nggak ngekos ya karena saya tinggal sama mama. Oh, jangan salah kita semua numpang. Kita budgetnya BPJS. Saya numpang di dia. Ah, Kita semua Iya. om. Dia tinggal sama omnya, saya tinggal sama paman saya yang Saya sehat seperti juga. orang tua saya sekarang. Saya juga sama bibi tinggalnya. Jadi ya hemat juga. Jadi hemat uang kos. Hemat uang kos, Tapi tapi kita ngajak awalnya di Bukit. ya kita semua tinggal di Denpasar. Berapa kilometer sih dari Denpasar ke Bukit dulu kamu tahu? 15 ya? 15 ya. Lebih sih mungkin ya lumayan jauh lah kalau kita berkendaraan naik motor itu 1 jaman lah. Nggak bisa ngecek. Kalau capek, kalau macet, Ya. kalau macet. Kalau sekarang kan udah nggak macet ya, udah ada underpass. Kalau dulu, Tapi bilang. udah ke Bukit lagi kok kita kuliahnya kita mulai dari Sudirman jadi nggak usah Semenjak semester mungkin 4 terlalu ya. jauh. Itu tadi udah sampai di organisasi kita udah tadi, terus ada beasiswa banyak juga. Jadi buat adik-adik, buat orang tua yang berpikir, bayarnya aja 5 juta gimana cara bayarnya? Tenang, ada beasiswa yang penting adik-adik dan orang tua saling mendukung supaya Betul. anaknya bisa
cepat tamat gitu. Peluang kerja dokter hewan itu luas ya, Iya, luas luas. banget. Coba deh dicari apa yang nggak ada hewan di dunia ini, yang nggak terkait dengan hewan ya. Bahkan oli mesin pun itu ada sintetik dari lemak hewan. Kan apapun produk ini produk untuk manusia dites diuji Iya, coba di hewan hewan. juga Nah, dulu. kebetulan juga Penting gitu. Dok Krisna ini di lab. Jadi semua diuji coba. Kalau hewan udah lolos ya pasti aman di manusia. Tuh, jadi pengetahuan sebenarnya sih 11 mungkin nggak 11-12 mungkin. Dengan dokter umum ya, dokter manusia. Mungkin sama aja, cuman kita bedanya ke hewan, ya. Manusia anatominya juga nama muskulusnya, nama Basic prinsip. Oh, Iya. basicnya sama aja prinsip sih. utama. prinsip Tanggung jawabnya juga sama, jangan salah loh, dokter Iya, hewan betul, bisa betul, dituntut betul. loh. Kita disumpah loh. Sumpah juga sama dengan sumpah Hipokrates ya. Ya, sumpah Hipokrates kan itu sama kita disumpah. Ya, jadi kita setelah tamat koas kita disumpah juga. Sumpah. Gitu. Jadi Terus jangan meremehkan profesi. ya sama aja Sama, seperti gitu. sebenarnya. ya kalau ada hewan ya pentingnya dokter hewan, kalau ada murid ya pentingnya ada guru, ya, kalau ada halaman kotor ya pentingnya tukang sapu gitu loh, kan gitu kali. Oke. Ya. Nggak ada yang lebih tinggi daripada yang satu Betul, lain. semua profesi itu ada artinya. Sama. Berbeda sektor aja. Ya, Lanjut. setelah tamat kita memilih jalan yang berbeda. Iya. Ya. Sebenarnya peminatan kita tuh muncul dari koas Koas, kayaknya. ya, Kita- koas. Kalau koas kan dapat banyak banget topik-topik, kemudian bidang-bidang yang diharuskan kepada mahasiswanya untuk bisa dipelajari, kemudian diujikan di akhir koas. Jadi itu yang kayaknya membuat kita semua punya minat yang kemudian perlahan-lahan tumbuh sampai akhirnya didalami sampai sekarang. Kalau nggak saya baru habis tamat itu saya kerja di lab. Karena basic saya juga sebelumnya kan lab. Cuman karena saya ngerasa saya nggak passionate di sana, saya ngerasa saya nggak bisa berkembang di tengah lab. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan obat dan premik hewan, jadi QC-nya. Di QC saya ngerasa saya nggak cocok, saya keluar. Sekarang saya jadi ya kayak konsultan, technical support buat di Farm. farm, kebun binatang juga ada beberapa saya masuk. Itu penting loh, kalau nggak dicek itu kualitas peternak dan peternakan itu bisa Telur dia anjlok. kalian makan. Nah, itu mau nggak mau. ya, ada banyak bakteri. gitu. Ada banyak bakterinya. Itu kalau ada dokter hewan yang begitu. Memastikan proses dari peternakan From farm to the table. Table, save from the farm to the table gitu. Itu tugas dari dokter hewan juga itu. Iya. Ada yang nggak? kuncinya. Dan tadi masalah peran dokter hewan juga ya. Jadi jangan saya enggak bilang dokter hewan paling bagus, enggak bilang dokter betul, hewan paling enggak. Ya pada intinya semua profesi itu Sama. sama Dan mempunyai di porsinya masing-masing, di bidangnya fungsinya masing-masing. masing-masing. Saya buat vlog ini untuk menyadarkan bahwa siapa tahu nih ada adik atau anak SMA yang mau kuliah dokter hewan, terus orang tua bilang ngapain kuliah dokter hewan, Mau jadi apa? mau jadi apa. Nah ini bisa dikasih ke orang tuanya untuk membuka wawasan. Ketika saya tamat saya udah langsung dapat bekerja loh, nggak ada penganggurannya saya. Ini juga nggak ada penganggur semua, langsung bekerja. Jadi nggak ada istilah penganggur buat kita bertiga. Setelah saya tamat saya jadi konsultan, terus dia lanjutin studi Belum. Enggak. Kita kerja di sebuah- NGO. di sebuah NGO LSM yang ya tentang hewan-hewan apa waktu itu. Lembaga konservasi. Kenapa nggak boleh? Saya saya Nah, dikat aja. ya di sebuah LSM yang dikat ya, Lembaga konservasi. ya terkenal Konservasi. dan bertaraf internasional. Nah jadi dia kerja di sana. Setelah itu Krisna Saya kerja di lab. di lab Kan ya. kita awalnya kita bareng di lab. Ya, bareng. Terus kemudian Dedek pindah ke perusahaan, saya tetap di lab belajar. Nah gitu terus Sampai sekarang di lab. Dian setelah ke lembaga konservasi kemana? Saya ke Australia. Australia, dia sempat menempuh pendidikan di Australia Di Queensland. UT. Kok UT? UQ. UT yang sekarang where? UQ itu dia dapat scholarship, dapat beasiswa. Jadi dia masuk di sana ya. Tahu kan kalau beasiswa kan? Jadi membuktikan bahwa dia emang pintar. Enggak. Sebenarnya tidak cuma pintar, kasih tahu. Orang pintar pun bisa mendaftar berkali-kali. Sebenarnya harus strategis.
strategis, harus tahu apa yang dibawa sama orang, kemudian penuhi keinginannya begitu. Ya, itu intinya ada pintar dan evidennya dia ranking 1 ketika lulus ya. Iya, Satu, Banyak kok, banyak satu, yang lagi satu. 8, aku 9. 9, aku 11, Widada 13 ya. Lupa. Ada teman-teman. Aku kan ingat tempat duduknya. Oh, Kan dia ada gitu. Iya, siapa di sebelah saya? Nah itu jadi Sibuk musangnya cari ayam. anjing yang tadi di situ itu muter-muter aja di sini. Nah dia kuliah di Australia berapa lama tadi? Setahun setahun ya. 8 bulan. Selama 8 bulan itu S2. Trisna ini S2. Sedang ya, Dia sedang. S2. Jadi Semangat belajar yang tinggi, Iya. mau di apresiasi. Mau menyusun tesis. padahal kita kan semua berkeluarga. Saya sudah punya anak 1, dia sudah menikah, ini sudah Saya punya punya anak anak 1, punya ekor 1. Jadi, Tetap belajar. Karena dokter hewan itu kan kesediaan belajar sepanjang hayat kan. Betul. Iya. Itu jadi Apalagi kita kan sudah sebenarnya di setting karena kita juga dapat pelajaran epidemiologi bahwa new emerging case gitu Ya, pasti selalu ada. selalu ada. Suatu hal yang baru. Kemudian apa ada bukan sih perkenalan apa ya perkenalan dari aneh perkenalan. Jadi pasti aja ada karena kita kan irisan antara dunia hewan dan dunia manusia itu kan sebenarnya sangat Dekat. sangat Sangat nyata, dekat. kemudian sangat dekat. Nah itu makanya memungkinkan semua penyakit Ada baru one itu untuk muncul kayak sekarang contohnya Covid. COVID. Dan sebenarnya kan COVID, maksudnya COVID itu kan penyakit yang karena corona itu kan sudah pernah terjadi. Iya, Dari sebelumnya dulu, dan dari itu kan SARS, sudah diidentifikasi lagi sebabnya dari mana atau penularan pertamanya dari mana. Jadi ya balik lagi karena kita dokter hewan itu juga belajar yang seperti ini, penanggulangan wabah zoonosis itu sudah Dan Trisna diajarkan. ini di lab biologi molekuler. Nah, yang masalah PCR, Ibu kan PCR, PCR, nih ngerti PCR. Iya, jangan salah ya. Jadi dokter hewan itu juga tahu, oh apa sih PCR. Jadi Betul. kalian sekarang kan tahu nih COVID, jadi harus kalau mau keluar kota, kalau misalnya mau ke Bali nih dari luar, jadi harus lolos tes PCR juga. Dan dokter hewan tahu juga virus corona ya coy ya. Tahu lah. Ya, di babi ada PED namanya. Kalau di anjing Corona itu pada Kalau intinya di ayam banyak juga banget. ada. Jadi nggak Semua cuma spesies di ada kelelawar, corona. ya. Di anjing Begitu. juga. tapi jangan khawatir ya, perlu kita ngomong semua spesies ada. Di anjing ada corona, di hewan, Iya, tapi tidak saling beda-beda. menular. Iya, Betul, betul, tidak betul. semuanya Spesifik lah. coronavirus itu gini, Zoonosis. Zoonosis itu dari anjing, ada dari hewan bisa menular ke manusia atau sebaliknya. Mm-mm. Tidak saling menular. Sebenarnya Trisna ini tahu lebih banyak corona daripada yang Iya, korpor corona corona, gitu. iya. Ya, Tapi karena kan- ada corona di sini, iya. di situ, di situ. Jadi span-nya itu, variety-nya itu, jenisnya itu lebih banyak dan ditahu sama Trisna gitu. PCR ini, kalau nanya PCR ini jawabannya PCR apa sih katanya PCR? polimerase chain reaction. Momok saya itu. Lanjut. Yuk, nah dia setelah itu, setelah tamat S2 di Australia, kita bahas dia judul. Iya. Dia tamat S2 di Australia 1 tahun 8 bulan ya. 8 bulan. Setelah itu dia sempat pulang ke Bali. Kemudian sama dokter hewan satu grup dokter hewan yang punya minat sama hewan-hewan akuatik dilindungi itu membentuk organisasi keprofesian yang khusus diperuntukkan untuk membantu pemerintah untuk menangani kejadian-kejadian hewan terdampar. Pada intinya karena suka sama hewan, karena sudah tahu minat, kemudian Didukung sama interest, teman-teman. kemudian ada juga dokter hewan yang dalam dengan visi dan misi yang sama, kemudian kita berkumpul. Dan sebenarnya karena sekarang kan masalah hewan-hewan terdampar kan sudah lumayan di highlight dari tahun 2003, kemudian tahun 2000 berapa ya, ada satu network nasional yang khusus membahas, kemudian khusus dibentuk untuk menangani satu-satu laut terdampar itu dibentuk. Nah yang kurang adalah medis gitu loh latar belakangnya. medikalnya Kan ya. orang-orang pemerintahan dan orang-orang marine biologist. Ada science. Ya, marine biologist. Apa ya, scientist bukan marine biologist pada intinya kayak perikanan. akhirnya sadar bahwa aspek orang yang
mengetahui aspek medis dari hewan-hewan itu harus ada dan harus dilibatkan dalam Penanganan gitu. iya, dalam penanganan. Tidak hanya skupnya berbasis regional kayak satu tempat, tapi skupnya nasional. Sampai pada akhirnya dokter hewan itu grup-grup yang saat ini ada di Indonesia, jadi kita sebut dengan ONP, organisasi itu dimasukkan dalam Pokja, dimasukkan dalam apa ya, kalau dibilang apa sih Pokja itu satuan unit kerja penanganan mamanya terdampar. Jadi fungsi dokter hewan itu sudah masuk satu yang sebelumnya tidak ada. Jadi itu kan sebatas diselamatkan kemudian dilepas gitu aja. Tapi sekarang ada opsi rehabilitasi karena sudah ada orang, meskipun statusnya masih voluntary gitu, karena ini kan semua proses dan Tapi sudah better lah daripada kemarin. ya, sebelumnya. betul. Dan itu sekarang tuh sudah melibatkan dokter hewan. Jadi kan nggak kebayang kan sebelumnya dokter hewan paling nyuntik sapi, paling ke kampung-kampung, paling ini. Ya itu dulu. Sekarang banyak pilihan kerja dokter hewan. Mulai dari praktisi di klinik pun ada banyak. Mulai dari klinik yang pet animal yang kayak gini sampai exotic animal juga ada. Ada yang jadi breeder juga ada teman kita. Breedernya nggak cuma pet animal yang lumrah. Dari anjing kan kakak kelas itu breeder ular. Kan ada siapa namanya yang Pramona itu loh. Ya kan dia breeder reptil, kayak reptil, gecko kayak gitu-gitu. Banyak loh peluang kerjanya, peluang luas banget gitu. Jadi buat adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mau nyekolahin anaknya di dokter hewan, jangan ragu. Kecuali memang dari awal tujuannya untuk kerja di desa sebagai misalnya sebagai lain. Iya. Itu kan sudah jelas ada pekerjaannya itu loh. Itu kan sudah ada gambar pekerjaan. Ini kan di luar gambaran yang umum kita bisa kalau masih lihat. bingung, betul. Jangan takut nanti anak saya kalau kuliah. Tapi saran saya satu ya, untuk bapak-bapak terutama untuk orang tuanya, jangan memaksa anaknya untuk jadi apa gitu. Jangan jadi CPNS. Nah, dipaksa misalnya. Iya, karena itu pasti ya namanya di desa kan pasti jadi PNS. Lebih seragam itu lebih. Bahkan baju kaos pun nggak. Bagus sih, tapi tidak bisa dipaksakan. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Masuk kuliah juga nggak bisa dipaksakan. Kamu tiba-tiba orang tuanya jadi dokter hewan aja bagus tuh, di vlog dilihat kayak gini. Jangan kalau anaknya nggak suka ya. Dan saya pun kan dapat pendidikan gratis, maksudnya dari ngambil master sampai ikut pelatihan ini itu tetek bengek sampai sekarang itu pun karena profesi saya sebagai dokter hewan. Jadi jangan ragu, tapi jangan juga nanti sampai memaksakan kehendak. Pastikan ini adalah passion kalian, memang muncul dari keinginan, saya pengen masuk dokter hewan. Ini adalah vlog ini modal buat kalian ngomong sama orang tua atau buat ngomong sama orang yang tidak mengerti tentang profesi dokter hewan. Yang masih apatis, yang masih berpikiran kayak saya bilang berulang kali, dokter hewan ya kerjanya cuma ini konvensional banget, yang nguber sapi lah, nguber anjing lah, nguber yang lain-lain lah gitu. Banyak kerja dokter hewan. Gak cuma itu, yang menghasilkan juga lumayan banyak. Ya cukup buat kita hidup layak ya. Layak banget. Saya bisa menafkahi keluarga saya dan juga bisa di double job semua kayaknya. Suami kerja, kamu juga kerja. Ya kan, suami kerja. Saya aja dapat jodoh di dokter hewan. Ya kebetulan. Ini jodohnya dokter hewan, kak kelas saya juga satu kabupaten. Satu kabupaten. Satu alma mater. Ya, dia breeding ya. Pernikahan sejenis dokter hewan maksudnya. Seprofesi. Lanjut apa? Itu aja sih buat saya hari ini. Kalau nanti saya bahas di vlog berikutnya itu keseruan kuliah di FKH Udayana versi angkatan. Mungkin bisa ya itu lebih abstrak lagi ya. Kalau yang konten ini nggak usah diceritain sama orang tua ya. Konten yang ini murni bagaimana pengalaman versi kita kuliah di FKH. Jadi bisa memotivasi buat yang pengen kuliah di siapa tahu ternyata seru juga kuliah di sana gitu. Siapa tahu ada juga ada yang bingung kan, kebanyakan anak SMA yang bingung mau kuliah apa gitu. Mau jadi apa kan, biasa baru-baru tamat jadi apa. Kuliah dokter hewan nggak seru lagi gitu. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa. Jangan lupa klik subscribe kalau emang kalian suka, like dan share ya.
di akun media sosial kalian. Aktifkan notifikasi lonceng biar tengtong tengtong. Di sini dia, di sini. Nah, di sana nanti kalian subscribe. Ini modal buat adik-adik dan orang tua meyakinkan diri bahwa dunia dokter hewan itu bagus. Iya. Siap, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah.